Smart viewers, kalian tahu nggak sih di awal bulan Juni kemarin, tepatnya tanggal 5 Juni, itu kita memperingati hari apa? Ini yang berhubungan dengan lingkungan gitu nggak sih, Yuk? Yap, betul banget, Vlad. Nah, buat kalian yang nggak tahu nih, kemarin itu kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, Yuk, kira-kira smart viewers tahu nggak ya gimana sih sejarah terwujudnya Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Smart viewers, Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali diperingati pada tanggal 5 Juni 1974. Mengapa Majelis Umum PBB sampai merumuskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Alasan awal dari diperingatinya hari ini karena pada tahun 1960 sampai 1970-an kondisi lingkungan bumi dapat dikatakan sangat memprihatinkan dan juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat di dunia. Masalah lingkungan yang timbul tidak lagi hanya berpusat pada sebuah daerah, tetapi masalah lingkungan ini itu nyaris seluruh dunia merasakannya. Salah satu contoh dari masalah lingkungan yang ada pada masa itu adalah terjadinya kabut asap di Eropa yang berdampak buruk pada kesehatan karena dampak dari pembakaran hutan di berbagai wilayah untuk pembangunan. Salah satu contoh lain dari masalah lingkungan yang merebak pada masa itu adalah mewabahnya penyakit Minamata yang menyerang di negara Jepang. Penyakit Minamata adalah sindrom neurologis atau sindrom yang merusak fungsi syaraf. Gejalanya meliputi ataksia, mati rasa di tangan dan kaki, kelemahan otot umum, penyimpitan bidang penglihatan, dan kerusakan pendengaran dan ucapan. Penyakit ini dipercaya muncul karena pembuangan limbah pabrik dari Chiso Corporation yang mengandung merkuri. Maka penyakit ini kadang disebut juga Chiso Minamata. Dikarenakan masalah-masalah lingkungan yang mulai timbul, akhirnya negara-negara melalui PBB melaksanakan konferensi tentang lingkungan hidup pada tahun 1972. Konferensi pertama ini dilakukan di Stockholm, Swedia, yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 16 Juni 1972. Di konferensi ini, Jepang dan Senegal menjadi pengusul pertama untuk diadakannya Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan pada akhirnya ditetapkan bahwa tanggal 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam konferensi Stockholm juga disepakati beberapa hal. Yang pertama adalah rencana aksi. Hal ini mencakup perencanaan dalam hal pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, pendidikan, dan juga informasi mengenai lingkungan hidup. Dalam segi kelembagaan, disepakati juga untuk dibentuknya United Nations Environment Program atau UNEP. Lembaga ini adalah badan PBB yang menangani program lingkungan dan berpusat di Nairobi, Kenya, Afrika. Hal terakhir yang disepakati dalam deklarasi ini berisi prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam mengelola lingkungan hidup di masa depan melalui penerapan hukum lingkungan internasional. Dalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi Stockholm, ada 26 poin dengan rincian sebagai berikut. Sejarah HAM di dunia harus ditegaskan, segala bentuk apartheid dan penjajahan dihapuskan. Sumber daya alam harus dijaga. Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya harus dipertahankan. Satwa liar harus dilindungi. Sumber yang tidak bisa diperbarui harus dibagikan dan tidak dihabiskan. Polusi tidak boleh melebihi kapasitas lingkungan dalam membersihkan dirinya sendiri. Pencemaran lautan yang merusak harus dicegah. Dibutuhkan pengembangan untuk memperbaiki lingkungan. Negara-negara berkembang membutuhkan bantuan. Negara-negara berkembang membutuhkan harga wajar untuk mengekspor demi melaksanakan manajemen lingkungan. Kebijakan lingkungan tidak boleh menghambat pembangunan. Negara-negara berkembang membutuhkan dana untuk mengembangkan perlindungan terhadap lingkungan. Diperlukan perencanaan pembangunan secara terpadu. Perencanaan yang rasional harus bisa menyelesaikan konflik antara lingkungan dan pembangunan. Pemukiman manusia harus direncanakan untuk menghilangkan masalah lingkungan. Pemerintah harus merencanakan kebijakan kependudukan sendiri yang sesuai. Lembaga nasional harus merencanakan pengembangan sumber daya alam negara. Sains dan teknologi harus digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Pendidikan lingkungan sangat penting. Penelitian lingkungan harus dipromosikan, khususnya di negara-negara berkembang.
Negara dapat mengeksploitasi sumber daya mereka sesuai yang mereka inginkan, tetapi tidak membahayakan orang lain. Kompensasi ada karena keadaan yang terancam punah. Setiap negara harus menetapkan standarnya sendiri, harus ada kerjasama dalam masalah internasional. Organisasi internasional harus membantu untuk memperbaiki lingkungan. Senjata pemusnahan massal harus dihilangkan. Dari hasil konferensi Stockholm tersebut, kita dapat mengetahui tujuan utama dari diadakannya Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai kondisi lingkungan. Dengan hal ini diharapkan masyarakat mampu mengambil ataupun mencetuskan tindakan positif demi melindungi lingkungan, alam sekitar, dan bumi sebagai planet yang kita huni. Hal ini dinilai sangat sesuai karena adanya simbiosis yang saling berkaitan antara manusia dengan lingkungan. Karena kondisi lingkungan bergantung dari cara manusia mengelolanya, dan kehidupan manusia tergantung pada kondisi lingkungan. Maka dari itu manusia memiliki tugas untuk menjaga alam sekitarnya. Smart Viewers, sekarang kita udah tahu kan apa sih tujuan dan juga gimana sejarah di balik Hari Lingkungan Hidup itu. Nah, berhubung sekarang kalian semua udah tahu nih, sudah sewajarnya agar kita mulai lebih peduli dan juga aware terhadap lingkungan sekitar. Nah, betul itu karena alam bergantung kepada kita dan kita pun juga bergantung kepada alam semesta. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya bisa langsung kalian masukkan di kolom komentar di bawah. Yep, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan juga video-video kita yang lainnya. Dan juga subscribe channel Binus TV dan nyalain tombol notification kalian. Bye-bye. Dadah.